keris Nogososro dan Sabuk Inten. Mahisa Jenar terharu juga mendengar kata-kata Sakutra, tetapi meskipun demikian, ia tetap berhati-hati, sebab kata-kata itu keluar dari mulut seorang penjahat yang cukup mempunyai ikatan yang sempurna. Tidak mustahil bahwa cara-cara yang demikian sering dilakukan untuk mengurangi kewaspadaan lawan. Hanya karena kejadian itu tampaknya meyakinkan, maka Mahisa Jenar pun tidak perlu lagi terlalu mencurigainya. Sejenak kemudian, mereka saling berdiam diri, hanyut oleh arus perasaan masing-masing. Sementara itu nyala api di sebelah selatan itu pun tampak semakin terang. Angin malam pun terasa demikian dingin menggigit tulang. Sakutra, kata Mahisa Jenar kemudian memecahkan kediaman mereka. Marilah kita pergi. Mari Tuan, jawab Sakutra. Perlahan-lahan Mahisa Jenar berdiri tegak serta memandang ke arah Rara Wilis berbaring. Tetapi mestikah gadis itu aku bangunkan? Desis Mahisa Jenar. Atau kita menunggu sampai besok? Sahut Sakutra. Tidakkah ada bahayanya? Jawab Mahisa Jenar. Apakah tidak mungkin salah seorang kawanmu datang pula ke tempat ini? Dengan demikian kau pun pasti akan mendapat kesulitan. Sakutra diam menimbang-nimbang. Memang mungkin sekali salah seorang dari kawannya datang pula ke tempat ini meskipun mula-mula mereka berpencaran. Jadi bagaimana pendapat Tuan? Tanya Sakutra lagi. Mahisa Jenar tidak segera menjawab. Ia pun sedang berpikir bagaimana sebaiknya. Kalau pada saat itu ia langsung bersama-sama Rara Wilis pergi ke arah api itu, tidakkah ada kemungkinan orang-orang yang sedang mencarinya pergi ke arah api itu juga? Sakutra, katanya, tidakkah kawan-kawanmu juga akan pergi ke arah api itu? Aku kira tidak, Tuan. Jawab Sakutra. Pasti mereka tahu bahwa arah itu adalah arah rumah Ki Ardi. Tetapi mungkin pula mereka berpikir bahwa di sana akan dapat mereka temukan kami, yang diperhitungkan bahwa kami akan pergi ke arah api itu. Sakutra mengangguk kecil. Memang masuk akal pula bahwa kawan-kawannya mempunyai perhitungan yang demikian. Jadi bagaimanakah sebaiknya? Kembali mereka diam menimbang-nimbang. Memang tidaklah mudah menghindari gerombolan Lowoijo yang berjumlah 20 orang. Justru di wilayah mereka sendiri, Sakutra yang merupakan salah seorang dari gerombolan itu pun masih belum dapat menemukan bagaimanakah jalan yang sebaik-baiknya untuk menghindari kawan-kawannya. Tuan, akhirnya Sakutra bertanya, adakah sesuatu kepentingan Tuan dengan orang itu? Mendapat pertanyaan yang demikian, Mahisa Jenar agak menjadi repot untuk menjawabnya. Pastilah ia tidak akan dapat mengatakan bahwa ia sedang mencari seseorang yang ada hubungannya dengan keris Sigar Penjalin. Sebab pastilah ia mendapat jawaban bahwa orang itu bernama Ki Ageng Pandan Alas dari Kelurahan Wanasaba. Tiba-tiba Mahisa Jenar teringat bahwa kakek Rara Wilis itu menyebut dirinya Ki Santanu. Karena itu segera ia menjawab. Sakutra, sebenarnya kedatanganku ke daerah Pliridan ini adalah untuk mencari seseorang yang bernama Ki Santanu. Kalau aku dapat bertemu dengan Ki Ardi, mungkin aku akan dapat menanyakan kepadanya tentang orang-orang yang pernah tinggal di daerah ini. Mungkin ia mengenal orang yang bernama Ki Santanu itu. Sakutra tampak mengerutkan keningnya. Ia mencoba mengingat-ingat orang-orang yang pernah tinggal di daerah ini,
sebab ia dalam melakukan tugasnya banyak berhubungan pula dengan penduduk, sehingga hampir semua dikenalnya, tetapi nama Santanu belum pernah dikenalnya. Tuan, jawab Sakutra, barangkali aku dapat mengenal semua orang di sini sedemikian baiknya, seperti juga Ki Ardi. Tetapi nama itu belum aku dengar. Mungkin di samping namanya, ia mempunyai sebutan lain, atau barangkali Tuan dapat mengatakan kepadaku, bagaimanakah ciri-ciri orang itu? Mahesa Jenar menggeleng perlahan-lahan. Katanya, aku sendiri belum pernah mengenal wajahnya. Ia adalah kakek gadis itu. Nah, mungkin kau dapat bertanya kepadanya. Marilah kita tengok ia, barangkali sudah bangun. Sakutra tidak menjawab. Segera ia berdiri dan berjalan di belakang Mahesa Jenar. Tetapi mendadak terjadilah sesuatu yang mengejutkan. Cepat seperti kilat, Mahesa Jenar meloncat ke arah tikar yang masih terbentang. Tetapi Rara Wilis sudah tidak ada lagi terbaring di atasnya. Jantung Mahesa Jenar bergelora hebat sekali. Sadarlah ia bahwa ia telah berbuat suatu kelengahan. Di daerah yang berbahaya serta mengandung banyak rahasia ini, ia telah terlalu lama meninggalkan Rara Wilis seorang diri. Segera ia berdiri tegak serta mengangkat kepalanya, memusatkan pikiran serta segenap panca inderanya untuk menangkap tiap-tiap gerakan maupun suara di sekitarnya. Tetapi tidak ada yang tampak selain daun dan ranting yang digoyangkan angin, serta tak ada yang didengar selain gemerisik dedaunan itu, serta tarikan nafas Sakutra. Mahesa Jenar adalah seorang yang cukup matang. Ia memiliki ketenangan pikiran serta kecepatan bertindak. Tetapi meskipun demikian, kali ini hampir kehilangan semua sifat-sifatnya itu. Pada saat ia menghadapi Pasingsingan, ia masih tetap sadar dan dapat menguasai pikiran sepenuhnya. Tetapi sekarang ia menghadapi suatu peristiwa yang belum pernah dirasakan. Hilangnya Rara Wilis dirasakannya sebagai suatu peristiwa yang langsung menusuk perasaannya yang paling dalam. Dalam ketidaksadarannya, tiba-tiba Mahesa Jenar berlari ke sana kemari sambil memanggil-manggil nama Rara Wilis. Melihat sikap Mahesa Jenar yang demikian itu, Sakutra menjadi heran bercampur cemas, sehingga terpaksa ia pun turut berlari-lari kian kemari. Tetapi sebagai orang yang lebih tua, taulah Sakutra bahwa Mahesa Jenar tidak hanya merasa bertanggung jawab atas hilangnya Rara Wilis, tetapi pastilah ada suatu perasaan yang jauh lebih dalam daripada itu. Dan memang demikianlah kiranya, Mahesa Jenar mencoba mendesak perasaan-perasaan yang menyentuh-nyentuh hatinya terhadap Rara Wilis, tetapi ternyata perasaan itu telah menyangkut di hatinya sedemikian eratnya. Hilangnya Rara Wilis dirasakannya sebagai hilangnya sebagian dari jiwanya sendiri. Sampai beberapa saat masih saja Mahesa Jenar memanggil-manggil Rara Wilis, tetapi tidak ada suara yang menyambutnya, sehingga ketika Mahesa Jenar sudah pasti bahwa Rara Wilis telah lenyap, menggelagaklah darahnya, tubuhnya bergetar, serta giginya gemeretak. Tiba-tiba saja ia ingin menghancurkan apa saja yang ada di sekitarnya untuk menyalurkan amarahnya. Dalam keadaan yang demikian, dengan penuh kemarahan Mahesa Jenar menyalurkan segala kekuatannya ke sisi telapak tangannya, disilangkannya tangan kirinya di muka dada, serta diangkatnya tangan kanannya tinggi-tinggi. Dengan sekali loncat ia telah berdiri di samping sebuah batu seperut kerbau, maka dengan menggeram hebat sekali, dihantamnya batu itu sampai pecah berserakan.
Sakutra adalah seorang penjahat yang telah banyak makan garam. Telah banyak sekali ia menyaksikan betapa hebatnya Lowoiju. Tetapi ketika ia menyaksikan apa yang telah dilakukan oleh Mahesa Jenar, tubuhnya menjadi gemetar. Pada saat ia menyaksikan Lowoiju terluka parah, sama sekali ia tidak percaya bahwa luka itu disebabkan oleh karena pukulan tangan saja. Ia menyangka bahwa orang yang telah melukainya pasti mempergunakan senjata rahasia atau sebangsanya. Tetapi sekarang, ketika ia berkesempatan untuk menyaksikan sendiri akibat dari pukulan orang yang telah melukai Lowoiju itu, bulu tengkuknya serentak berdiri. Kalau misalnya saja pukulan itu dikenakan kepalanya, pastilah akan hancur berserakan pula lebih dari batu itu. Diam-diam Sakutra mengucap syukur dalam hatinya bahwa Mahesa Jenar tidak masuk dalam jebakan mereka. Sebab kalau sampai hal itu terjadi, maka akibatnya pasti hebat sekali. Meskipun gerombolannya berjumlah 20 orang, serta di antaranya ada orang-orang seperti Wadas Gunung, Carang Lampit yang mempunyai kepandaian hampir setingkat Wadas Gunung, Bagolan yang terkenal mempunyai aji welut putih, serta beberapa orang lagi, tetapi sulitlah kiranya untuk dapat menangkap Mahesa Jenar. Andai kata itu bisa terjadi, pastilah lebih dari separuh di antaranya sudah tak lagi sempat menyaksikan datangnya fajar. Tetapi belum lagi Sakutra habis berangan-angan, tiba-tiba matanya terbelalak lebar, tubuhnya semakin gemetar lagi, serta peluh dingin mengalir membasahi seluruh badannya. Pada saat itu, Mahesa Jenar yang tidak puas dengan pelepasan amarahnya, mendadak meloncati Sakutra dan langsung memegang leher orang itu sambil menggeram. "Setan! Rupanya kau telah memancing aku untuk menjauhi Wilis." Belum lagi Mahesa Jenar berbuat sesuatu, nafas Sakutra telah terasa sesak. Ingin ia menjawab, tetapi tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Karena ketakutannya yang amat sangat, ia tahu betul bahwa dalam keadaan yang demikian, dapat saja Mahesa Jenar bertindak di luar kesadarannya. Wajah Mahesa Jenar yang lunak kini telah berubah menjadi merah membara, dibakar oleh kemarahannya. Kedua tangannya yang memegang leher Sakutra semakin lama semakin menekan. Kini nafas Sakutra benar-benar menjadi sesak. Tangan Mahesa Jenar itu terasa demikian erat mencekik lehernya, sampai akhirnya ia merasa bahwa akhir hidupnya telah tiba. Justru karena hal yang sama sekali tak diketahuinya. Tetapi ketika telah terasa bahwa harapan untuk hidup sudah tidak ada lagi, hatinya malahan menjadi tenang. Maka dengan susah payah ia berkata, "Tuan, aku tidak akan menghindarkan diri dari hukuman yang akan Tuan jatuhkan atas diriku. Sebab hal yang demikian adalah wajar sekali. Tetapi yang aku sangat sedih adalah justru kematianku disebabkan oleh suatu hal yang sama sekali tak ku mengerti. Sebab aku sama sekali tak sengaja menjauhkan Tuan dari gadis itu. Maka kalau Tuan benar-benar akan membunuhku, bunuhlah aku sebagai salah seorang anggota gerombolan Lowoiju yang ingin mencelakakan Tuan." Ternyata kata-kata yang diucapkan dalam keadaan yang putus asa itu dapat menyentuh kesadaran Mahesa Jenar. Apalagi ketika Mahesa Jenar sejenak memandang wajah Sakutra yang kasar, jelek dan kotor, tetapi yang dari matanya memancar keputusasaan dan kekosongan. Bahkan lama-kelamaan berubah menjadi seperti mata kanak-kanak yang belum pernah dijamah dosa. Demikianlah, maka sedikit demi sedikit Mahesa Jenar dijalari kembali oleh sifat-sifatnya, serta sedikit demi sedikit pikirannya dapat bekerja kembali. Sejalan dengan itu,
Pegangan tangannya pun menjadi semakin kendor dan kendor, sehingga akhirnya dilepaskanlah leher Sakutra itu sama sekali. "Maafkanlah aku, Sakutra," bisik Mahesa Jenar. Mendengar kata-kata itu kembali hati Sakutra melonjak hebat sekali. Hampir saja air matanya tidak lagi dapat ditahannya. "Sakutra," kata Mahesa Jenar selanjutnya, yang bagaimanapun masih ingin mendapat lebih banyak penjelasan. "Benarkah kau tidak berbuat itu?" "Tuan," jawab Sakutra, "memang aku dapat memahami tuduhan itu. Tetapi sebenarnya lah bahwa kedatanganku sama sekali tak ada hubungannya dengan hilangnya gadis itu. Kecuali kalau hal ini dilakukan oleh orang-orang segerombolanku di luar rencana semula." Mahesa Jenar menundukkan kepala, tetapi ia dapat mempercayai kata-kata Sakutra, sebab andai kata hal itu dilakukan oleh kawan-kawan Sakutra, bahkan Jaka Soka sekalipun, ia pasti akan dapat menangkap suara ataupun gerak dari orang itu, sebab untuk mengalahkan Sakutra, ia sama sekali tidak perlu memusatkan segala perhatiannya. Apalagi jarak mereka dengan Rara Wilis berbaring tidaklah demikian jauhnya. Karena itu ia menduga bahwa hal ini dilakukan oleh seseorang yang memiliki kehebatan luar biasa pula. Tiba-tiba bulu tengkuknya meremang ketika ia mengingat betapa cepatnya Pasingsingan bertindak. Perlahan-lahan ia berjalan menuju ke tikar yang masih terbentang itu. Tiba-tiba Mahesa Jenar melihat bungkusan Rara Wilis masih juga ada di situ. Ia jadi teringat bahwa dalam bungkusan itu terdapat sebilah keris pusaka Ki Ageng Pandan Alas, yaitu Kiai Sigar Panjalin. Tetapi alangkah terkejutnya serta kecewanya ketika ternyata keris itu telah lenyap pula. Akhirnya seperti orang yang dicopoti segala tulangnya, ia duduk lemas di atas tikar Rara Wilis. Sakutra yang masih saja mengikutinya kemana ia pergi, duduk pula di atas tikar di belakang Mahesa Jenar, tetapi sama sekali ia tidak berani menegurnya. Angin malam masih saja berhembus silir, yang bagi Mahesa Jenar terdengar sebagai sebuah lagu sedih yang mengiringi ratapan hatinya. Tiba-tiba saja ia merasa bahwa tanpa disengaja, ia telah menguntai butiran-butiran mutiara harapan yang kini telah terenggut dan berderai berserakan. Alangkah dalam luka yang dideritanya. Dua masalah yang sekaligus menghancurkan perasaannya. Sebagai seorang laki-laki, langsung ia telah dihinakan. Sebuah pertanggungjawaban yang digenggamnya telah dirampas oleh orang tanpa dapat berbuat apa-apa, dan sekaligus yang hilang itu adalah sebagian dari jiwanya pula. Dalam keadaan yang demikian, tiba-tiba seperti orang bermimpi, Mahesa Jenar mendengar alunan lagu Dandang Gula Sayup-Sayup sampai. Mendengar lagu itu, geragapan Mahesa Jenar berdiri. Meskipun lagu itu tidak begitu jelas, tetapi segera Mahesa Jenar mengenal bahwa Dandang Gula itu telah dibawakan oleh seorang yang oleh Pasingsingan beberapa hari yang lalu disebut Pandan Alas. Seperti juga beberapa hari yang lalu, suara itu pun bergulung-gulung berkumandang memenuhi segala penjuru, sehingga sulitlah bagi Mahesa Jenar untuk mengetahui dengan pasti arah suara itu. Mahesa Jenar segera berdiri tegak, kepalanya sedikit diangkat ke atas dengan memusatkan panca inderanya untuk menangkap getaran Dandang Gula yang lamat-lamat sampai ke telinganya. Pada saat itu, perasaan Mahesa Jenar sedang bergolak hebat karena hilangnya Rara Wilis. Karena itu,
Seakan-akan Mahesa Jenar mendapat suatu tenaga rohaniah tambahan yang cukup besar, sehingga kemampuan Mahesa Jenar pun seakan-akan bertambah. Dengan demikian, setelah beberapa saat Mahesa Jenar berdiam diri, hampir seperti orang bersamadi, perlahan-lahan ia dapat menangkap arah suara yang sayup-sayup sampai ke telinganya itu. Maka ketika ia telah mendapat suatu kepastian dari mana arah suara itu, cepat seperti kilat ia meloncat dan kemudian menyusup gerumbul menuju arah barat. Sakutra bertambah heran menyaksikan kelakuan Mahesa Jenar. Di samping keheranannya mendengar suara lagu Dandang Gula itu, karena itu pun ia segera berlari mengikuti Mahesa Jenar, sehingga mereka berdua seolah-olah sedang bermain kejar-kejaran. Sebentar kemudian, Mahesa Jenar telah keluar dari gerumbul kecil itu, serta dengan cekatan sekali ia melompat ke atas gundukan tanah yang agak tinggi untuk dapat menangkap setiap gerak di padang rumput yang terbuka itu. Sebab mustahil kalau sampai ada orang di padang terbuka yang sedemikian itu sampai terlepas dari pengawasannya yang seakan-akan mempunyai kelebihan dibanding mata orang biasa. Tetapi sampai beberapa saat, sama sekali ia tidak melihat suatu apapun, sedang suara Dandang Gula itu pun telah berhenti. Sementara itu, bulan pun telah rendah sekali, hampir sampai ke garis cakrawala, sehingga malam menjadi semakin kelam. Mahesa Jenar menjadi semakin mengeluh dalam hati. Dirasanya betapa picik pengetahuan serta rendah ilmu yang dimilikinya, sehingga dalam keadaan seperti ini sama sekali ia tidak berdaya. Pada mulanya ia merasa bahwa cukuplah kiranya bekal yang dimiliki untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang bakal datang dalam perantauannya. Tetapi ternyata menghadapi tokoh-tokoh macam Pasing Singan, Ki Ageng Pandan Alas, ia tidak lebih dari seorang anak kecil yang baru pandai berdiri. Dengan tidak sengaja, Mahesa Jenar memandangi bulan yang masih sangat remaja, yang hampir tenggelam di kaki langit. Sinarnya demikian suram, sesuram hatinya. Tiba-tiba saja, ia menangkap bayangan yang membayang tepat di hadapan wajah bulan yang hampir lenyap itu. Heranlah Mahesa Jenar, kenapa baru saat itu ia menangkap bayangan yang berada di tempat terbuka. Dalam keremangan bulan yang masih memancarkan sinarnya yang terakhir itu, Mahesa Jenar dapat melihat dengan jelas bayangan dari dua orang, laki-laki dan perempuan. Ia hampir pasti bahwa perempuan itu adalah Rara Wilis, sedangkan laki-laki yang membimbingnya itu tampak bertubuh kurus tinggi. Melihat hal itu, berdebarlah jantungnya cepat sekali. Tetapi ketika ia hampir saja melompat mengejar bayangan itu, tiba-tiba ia menjadi tertegun heran. Kedua orang itu melambaikan tangannya kepadanya, seakan-akan menyampaikan ucapan selamat tinggal. Terasa ada suatu kesan yang aneh meraba-raba hati Mahesa Jenar. Mula-mula timbul suatu perasaan yang sakit ketika ia melihat Rara Wilis bersama-sama dengan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya. Tetapi ketika Mahesa Jenar teringat akan lagu Dandang Gula yang baru saja didengarnya, segera teringat pula lah ia akan Ki Ageng Pandan Alas. Lebih-lebih ketika ternyata laki-laki itu dengan tangannya yang lain melambaikan sebilah keris yang tampak seperti membara di gemermangan malam. Taulah Mahesa Jenar bahwa itulah Kiai Sigar Penjalin yang sudah berada di tangan pemiliknya. Juga mau tidak mau pastilah ia menghubungkan nama Ki Santanu dengan Ki Ageng Pandan Alas. Maka dengan sedih serta hati yang kosong, di luar sadarnya Mahesa Jenar mengangkat tangannya pula untuk melambaikan salam perpisahan.
Sesaat kemudian, lenyaplah bayangan itu bersama dengan lenyapnya butiran-butiran yang pernah berkilau di hatinya. Sekali lagi Mahesa Jenar lemas seperti kehilangan segala tulang belulangnya. Sebagaimana manusia biasa, ia merasa betapa sedihnya perpisahan yang terjadi secara tiba-tiba itu. Terbayanglah kembali segala peristiwa yang pernah terjadi. Sejak pertama kalinya ia tertarik kepada wajah Rara Wilis yang terselip di antara beberapa orang yang akan menyeberang hutan Tambak Baya. Terbayang pula bagaimana pada malam pertama, gadis cantik itu ketakutan mendengar teriakan-teriakan binatang hutan, serta bagaimana Jagasoka berusaha untuk menculiknya, sehingga terpaksalah ia ikut serta dalam perkelahian antara para pengawal dengan Jagasoka. Dengan terpaksa pula, ia harus berhadapan untuk kedua kalinya dengan Lowoiju. Juga terbayang dengan jelas bagaimana selanjutnya ia harus mengantar Rara Wilis seorang diri ke daerah Tambak Baya yang rasanya bagaikan tamasya yang tak akan terlupakan. Juga pada saat terakhir di mana ia menunggui gadis itu yang tidur dengan nyenyaknya karena lelah, kakinya, tangannya, dadanya yang penuh berisi, serta rambutnya yang bergerak-gerak dibelai angin. Mahesa Jenar terduduk di rerumputan liar sambil menutup mukanya dengan kedua belah tangannya. Ingin ia segera melenyapkan segala kenangan-kenangan itu, tetapi semakin keras ia berusaha, semakin jelas gambaran-gambaran itu menerawang di hatinya. Sakutra juga masih saja berada di belakang Mahesa Jenar. Ia dapat merasakan kesedihan Mahesa Jenar sepenuhnya, meskipun selama ini perasaannya dikuasai oleh nafsu untuk membunuh, merampas dan sebagainya. Tetapi sebagai manusia, ia pun pernah merasakan tali batin yang pernah menjeratnya. Tetapi sampai sekian, yang tak dimengertinya, kenapa Mahesa Jenar sama sekali tak berbuat apa-apa ketika ia menyaksikan bayangan yang tiba-tiba muncul di depan wajah bulan yang hampir tenggelam itu. Meskipun ia tahu betapa hebatnya orang yang membawa Rara Wilis itu, tetapi ia mengagumi Mahesa Jenar sebagai manusia luar biasa, sehingga meskipun dengan agak ragu-ragu, ia beranikan diri untuk bertanya. Tuan, kenapa Tuan tidak bertindak ketika mereka menampakkan diri di hadapan Tuan? Mahesa Jenar baru merasa bahwa ia berkawan ketika ia mendengar sapa itu. Perlahan-lahan ia menoleh serta menjawabnya. Sakutra, tidakkah kau tahu siapa dia? Sehingga tak akan bergunalah kalau aku mengejarnya. Siapakah orang itu, Tuan? Tanya Sakutra ingin tahu. Ki Ageng Pandan Alas, jawab Mahesa Jenar. Ki Ageng Pandan Alas, ulang Sakutra terkejut. Jadi dialah orangnya yang mempunyai kesaktian sejajar dengan Ki Pasingsingan. Mahesa Jenar mengangguk perlahan, sedang Sakutra dengan penuh ketakjuban menggeleng-gelengkan kepalanya. Itulah sebabnya maka orang itu berhasil mengambil Rara Wilis tanpa diketahui oleh orang seperti Mahesa Jenar. Kenapa Rara Wilis ia ambil? Tanyanya lebih lanjut. Adakah hubungan antara mereka? Aku tidak tahu, Sakutra, jawab Mahesa Jenar. Tetapi yang aku ketahui adalah Rara Wilis membawa keris sigar penjalin. Itulah pusaka Ki Ageng Pandan Alas, potong Sakutra. Ya, sambung Mahesa Jenar. Tetapi Rara Wilis mengatakan bahwa keris itu berasal dari kakeknya yang bernama Ki Santanu. Dan tiba-tiba saja
Karena kata-katanya sendiri Mahesa Jenar teringat pada nama yang disebutkan Sakutra, yaitu Ki Ardi. Apalagi ketika ia memandang ke arah selatan, masih tampaklah di sana bayangan warna merah di udara. Maka timbullah kembali keinginannya untuk bertemu dengan orang itu. Sebab darinya, ia ingin mendapat beberapa keterangan tentang orang-orang yang pernah tinggal di daerah itu. Karena itu, katanya kepada Sakutra, "Sakutra, marilah antarkan aku kepada Ki Ardi." "Masih adakah gunanya?" sahut Sakutra. "Aku tidak tahu Sakutra, tetapi antarkan aku ke sana," jawab Mahesa Jenar. Maka dengan tidak menjawab lagi, Sakutra langsung berdiri serta bersama-sama Mahesa Jenar menempuh jalan ke arah selatan menuju rumah Ki Ardi. Demikianlah malam menjadi gulita karena kedipan bintang-bintang di langit tidak mau menyibakkan gelapnya malam. Mereka berjalan tanpa lagi banyak berbicara. Sakutra yang tampaknya sudah agak biasa berjalan di daerah ini berjalan di depan. Sedangkan Mahesa Jenar meskipun belum banyak mengerti tentang daerah yang dilalui, tetapi ia mempunyai pandangan yang tajam sekali, sehingga tidaklah banyak menemui kesulitan. Demikianlah, maka setapak demi setapak mereka mendekati arah api yang masih menyala-nyala. Maka setelah berjalan beberapa lama, melewati padang ilalang, serta menyusup gerumbul-gerumbul kecil yang berserakan di sana-sini, sampailah mereka di sebuah bukit kapur yang kecil. Mahesa Jenar serta Sakutra tidak langsung menampakkan diri, tetapi dari jarak beberapa depa mereka masih berdiri di semak-semak. Dari situlah mereka menyaksikan tempat kediaman Ki Ardi, serta Ki Ardi sendiri yang pada saat itu sedang berada di samping api yang menyala-nyala, sedang memahat sebuah batu besar. Ternyata rumah Ki Ardi tidaklah lebih dari sebuah goa di bukit kecil itu, yang langsung menghadap ke batu besar yang sedang dipahatnya. Ketika Mahesa Jenar mengamat-amati pahatan Ki Ardi itu, ia menjadi kagum. Di atas batu yang besar itu, dipahatkan gambar seekor ular naga besar yang tampaknya sedang marah. Kepalanya menengadah ke atas, serta mulutnya menganga lebar. Di sela-sela giginya yang runcing mengerikan itu, tampaklah lidahnya menjulur keluar. Sedang ekor naga itu terurai ke belakang, berlekuk-lekuk. Di belakang serta di depan ular yang sedang marah itu, tampaklah dua ekor harimau yang tak kalah garangnya, siap menerkam. Kuku-kuku serta taring-taring harimau itu tampak tajam menakutkan. Sebelum itu Mahesa Jenar telah sering melihat pahatan-pahatan batu, serta patung-patung yang bagus buatannya di kota-kota. Bahkan candi-candi yang termasyhur pun telah sering pula dikunjungi. Namun pahatan Ki Ardi itu tidak pula kalah indahnya. Garis-garisnya tegas dan mantap, sehingga pahatan itu dapat mengungkapkan watak serta keadaan binatang-binatang itu sejelas-jelasnya. Mereka yang menangkap pahatan itu segera akan dapat merasakan bahwa seolah-olah sebentar lagi akan terjadi pergulatan dahsyat antara naga raksasa itu melawan dua ekor harimau yang ganas. Sakutra yang hampir sepanjang hidupnya tak pernah mengenal arti bentuk semacam itu, tak begitu dapat mengenal betapa tinggi nilai pahatan Ki Ardi, yang tampak olehnya pada saat itu tidaklah lebih gambar seekor naga yang hendak bertempur melawan dua ekor harimau. Tidak tampak olehnya mata naga itu sedemikian menyala karena marahnya, sedang kedua harimau itu telah begitu bernafsu untuk menguasai lawannya. Mahesa Jenar yang mengagumi keindahan pahatan itu tidak jemu-jemu selalu memandanginya dengan seksama.
baris demi baris dinilainya dari berbagai sudut, tetapi lebih dari itu, mendadak ia terperanjat, hatinya bergoncang hebat, sampai di luar sadarnya ia meloncat maju. Melihat hal itu, Sakutra menjadi terkejut pula, apalagi yang menyebabkan Mahesa Jenar berbuat demikian. Tidaklah pula kalah kagetnya Ki Ardi sendiri, sampai-sampai ia terlonjak. Apa yang nampak pada Mahesa Jenar, lukisan naga itu tidak lain daripada lukisan keris Nogososro. Ketika tanpa disengaja ia menghitung lekuk tubuh naga itu yang berjumlah 11, maka Nogososro itu sekaligus mewujudkan dapur sabuk inten pula. Nogososro sabuk inten? Desis Mahesa Jenar. Ki Ardi yang masih belum dapat menguasai dirinya menjadi ketakutan, sampai tubuhnya gemetar. Tanpa menduga-duga, tiba-tiba saja seseorang telah muncul di sampingnya tanpa suara. Dengan mata yang menyorotkan berbagai dugaan, Mahesa Jenar bergantian memandang kepada Ki Ardi dan hasil pahatannya yang berwujud Nogososro sabuk inten. Melihat bentuk naga yang hampir tepat seperti bentuk keris Kiai Nogososro yang hanya berbeda ukurannya saja, pastilah Ki Ardi pernah setidak-tidaknya melihat keris itu. Sedang dapur sabuk inten yang menyamai lagu keris Kiai Sabuk Inten pun menimbulkan dugaan pada Mahesa Jenar bahwa Ki Ardi pernah melihat kedua-duanya, yang kebetulan pada saat itu ia meninggalkan Demak. Kedua keris itu sedang lenyap dari gedung perbendaharaan. Apalagi telah didengarnya pula dari Samparan bahwa ada kepercayaan golongan hitam bahwa kedua keris itu telah mempunyai keturunan atau rangkapannya masing-masing yang justru sedang diperebutkan. Tetapi yang masih belum dapat diketahui dengan pasti adalah yang diperebutkan itu benar-benar rangkapannya atau malahan aslinya yang lenyap dari perbendaharaan kerajaan Demak. Berbagai pikiran hingga pergi di kepala Mahesa Jenar, tetapi tidaklah mungkin kalau hal ini hanyalah suatu kebetulan, atau malah Ki Ardi termasuk salah seorang dari golongan hitam yang juga sedang memperebutkan keris itu. Sedemikian besar keinginannya untuk memilikinya, sehingga terwujud dalam pahatannya sebagai ungkapan perasaannya. Malahan tiba-tiba Mahesa Jenar teringat pada kata-kata Samparan beberapa hari yang lalu, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, bahwa di kalangan hitam terdapat nama sepasang suami istri, Sima Rodra. Tetapi menurut Samparan, Sima Rodra itu berdiam di Gunung Tidar. Namun tidak mustahil kalau si suami pergi merantau dalam usahanya menemukan Nogososro dan sabuk inten. Kalau demikian halnya, anehlah kalau Lowoijo sampai tidak tahu bahwa di daerahnya bermukim salah seorang saingannya. Kalau saja Sakutra yang tidak mengerti itu adalah hal yang wajar sekali. Tetapi apa yang dilukiskan dalam pahatan itu hampir jelas sekali. 2 ekor harimau yang dikatakan itu adalah suami Sima Rodra yang sedang siap menerkam seekor naga yang melukiskan keris Kiai Nogososro sekaligus Kiai Sabuk Inten. Karena itu, Mahesa Jenar ingin mendapatkan kepastian dari dugaannya. Kalau saja orang itu benar-benar Sima Rodra, pastilah ia mempunyai ketahanan yang setingkat dengan Lowoijo. Karena itu, ia tidak ingin terlibat dalam pertempuran, sebab dalam keadaannya yang sekarang ini, di mana jiwanya sedang bergolak, maka tidaklah mustahil baginya segera mengambil keputusan untuk mempergunakan ilmunya Sosro Bilowo apabila sedikit saja ia terdesak. Karena itu, ia ingin dengan singkat serta tanpa diduga-duga menguasai orang itu,
sehingga tidak usah terjadi pertempuran. Sedang ia akan dapat memaksa lawannya untuk memberi keterangan tentang kedua keris itu. Maka setelah Mahesa Jenar mendapat kepastian pikiran, segera dengan gerakan kilat ia meloncat menangkap dengan tangkapan mati pergelangan tangan Ki Ardi. Tetapi apa yang dialami adalah di luar dugaan. Ketika tangannya menyentuh kulit Ki Ardi, terasalah bahwa tangan itu sedemikian kendornya serta tak bertenaga, sehingga Mahesa Jenar malah terkejut. Dengan tak disengaja, maka mulailah Mahesa Jenar memandangi tubuh Ki Ardi. Ternyata baru saat itulah ia dapat mengenal tubuh itu dengan seksama, sebab sejak kehadirannya, perhatiannya telah terikat oleh pahatan orang itu. Ki Ardi meskipun tidak tergolong tinggi, namun ia tidaklah pendek. Umurnya telah agak lanjut, dan ini ditandai oleh kerut-kerut mukanya, serta rambutnya yang sudah putih. Ketika Mahesa Jenar memandang mata orang tua itu, yang menatapnya dengan keheran-heranan atas kelakuannya, Mahesa Jenar menjadi terkejut. Meskipun orang itu matanya yang tampaknya sedemikian bening, seolah-olah air di dalam sumur, yang dalam sekali. Juga nampaklah dasarnya yang berputar-putar semakin lama semakin dalam, seakan-akan sumur itu akan menghisap hanyut. Mahesa Jenar menjadi semakin heran, bahkan kemudian menjadi cemas, sebab dirinya menjadi seakan-akan ikut serta berputar semakin cepat. Sadarlah Mahesa Jenar kemudian, bahwa ia sama sekali tidak berhadapan dengan seorang yang mengutamakan kekuatan jasmaniah, tetapi orang tua itu ternyata mempunyai kekuatan batin yang luar biasa, sehingga dengan kekuatan itu, ia dapat mempengaruhi orang lain. Akhirnya Mahesa Jenar tidak tahan lagi melihat perputaran yang melilitnya itu, sehingga segera tangan Ki Ardi dilepaskan, dan ia meloncat 3 langkah surut. Sakutra sama sekali tidak tahu maksud serta akibat perbuatan Mahesa Jenar itu, sehingga ia masih saja berdiri diam seperti patung. Tetapi ia menjadi heran ketika dilihatnya tiba-tiba Mahesa Jenar membungkuk hormat kepada orang itu, sambil berkata, "Maafkan aku Ki Ardi, aku telah salah duga terhadap Bapak." Ki Ardi masih saja memandanginya dengan sorot mata keheranan, bahkan kesan-kesan ketakutannya pun masih ada. Dan inilah yang menjadikan Mahesa Jenar semakin pening. Orang yang mempunyai pengaruh sedemikian besarnya hanya dengan sorot matanya saja, tetapi yang seakan-akan tidak sadar akan kekuatannya sendiri, sehingga masih saja berkesan ketakutan. Mengalami hal yang demikian, Mahesa Jenar berpikir keras. Bagaimanapun ia adalah seorang bekas prajurit pengawal raja yang sudah sering mengalami hal-hal yang tampaknya di luar kewajaran. Maka dalam hal itu pun, segera Mahesa Jenar sadar bahwa pastilah ada suatu rahasia yang menyelubungi orang tua itu. Pastilah ada hal-hal yang sengaja disembunyikan. Mungkin ia sengaja berbuat demikian supaya orang tidak mengenal atau menduga bahwa sebenarnya ia mempunyai kelebihan dari orang lain. Maka dengan hormatnya, sekali lagi Mahesa Jenar berkata, "Maafkan, aku yang salah duga terhadap Bapak." Sejenak kemudian tampaklah bibir orang itu bergerak-gerak dan terdengarlah suaranya kecil bergetar. "Tuan, apakah salahku sehingga Tuan menyakiti aku?" Mahesa Jenar menundukkan mukanya dengan penuh penyesalan atas kelancangannya. Maka jawabnya, "Bapak, sama sekali Bapak tidak bersalah. Tetapi akulah yang berbuat kesalahan terhadap Bapak." Orang
menjawab lagi. Hanya matanya yang sudah cekung itu merenung jauh sekali menembus gelap malam. Kembali Mahesa Jenar kagum atas mata itu, yang seakan-akan dapat menelan segala isi padang ilalang luas itu, bahkan isi dari hutan Tambak Baya. Ingin ia menghubungkan orang tua ini dengan Ki Ageng Pandan Alas, yang diduganya juga Ki Santanu. Tetapi Ki Ageng Pandan Alas adalah seorang yang mempunyai kekuatan jasmaniah luar biasa, sehingga hanya dengan kapak batu kuno, ia dapat melukai sebatang pohon yang besarnya lebih dari 4 pemeluk, hampir separuhnya. Sedangkan orang tua ini mempunyai tubuh yang kendor dan sama sekali tak bertenaga. Apalagi baru beberapa saat berselang, Ki Ageng Pandan Alas pergi bersama-sama Rara Wilis. Meskipun demikian, setiap kemungkinan bisa terjadi. Mengingat hal itu semua, Mahesa Jenar semakin sibuk berpikir. Akhirnya, ia mengambil ketetapan bahwa sebaiknya ia dengan baik-baik bertanya mengenai pahatan itu. Katanya, "Bapak, yang kau lakukan mendorong keinginanku untuk mengetahui pahatan yang sedang Bapak buat itu." Orang itu menjadi heran mendengar kata-kata Mahesa Jenar. Jawabnya, "Adakah dengan membuat pahatan ini, aku telah berbuat kesalahan terhadap Tuan?" "Tidak, Bapak," sahut Mahesa Jenar cepat-cepat. "Tetapi bolehkah aku bertanya, apakah yang sedang Bapak pahat itu?" Kembali orang itu heran. Kemudian dengan langkah yang lambat serta agak kebongkok-bongkokan, orang itu berjalan menjauhi pahatannya beberapa depa, lalu mengamat-amati dengan seksama. Tiba-tiba saja ia tersenyum, serta matanya menjadi cerah. "Pahatanku sudah hampir selesai. Apa yang tadi Tuan tanyakan?" "Pahatan itu," Mahesa Jenar menjawab, "apakah yang sedang Bapak pahat?" "Tidakkah Tuan tahu?" kata orang tua itu sambil mendekati pahatannya, dan kemudian diraba-rabanya hasil kerjanya itu dengan mesra. "Bukankah ini seekor naga? Katakanlah Tuan, apakah aku tidak berhasil melukis seekor naga?" Tentu, jawab Mahesa Jenar dengan cepat. "Lalu apa yang Tuan tanyakan?" tanya orang tua itu. "Maksudku," jawab Mahesa Jenar, "apakah yang Bapak lukiskan itu seekor naga atau suatu bentuk dari benda-benda yang pernah Bapak lihat sebelumnya?" Orang tua itu semakin heran. Tanyanya, "Adakah Tuan pernah melihat sesuatu benda yang mirip dengan pahatanku ini?" Mahesa Jenar jadi ragu. Mula-mula ia ingin mengatakan tentang keris Nogososro yang mempunyai bentuk yang sama dengan pahatan naga itu. Mustahil kalau kesamaan itu hanyalah kebetulan saja. Kesamaan cita dalam cipta yang sampai sedemikian dekatnya dengan aslinya. Kesamaan yang sedemikian itu pastilah yang satu diilhami oleh yang lain, atau malahan salinan sepenuhnya. Tetapi akhirnya diurungkannya keinginannya itu, karena tidak akan banyak gunanya, sebab pastilah orang tua itu sengaja merahasiakan. Maka akhirnya Mahesa Jenar hanya berkata, Tidak Bapak, tetapi apa yang Bapak pahatkan adalah suatu bentuk yang dahsyat sekali. Ataukah Bapak pernah melihat seekor naga yang sedemikian?" Tampaklah Ki Ardi mengerutkan keningnya, tetapi sejenak kemudian ia tersenyum. "Belum Tuan, aku belum pernah melihat seekor naga pun. Yang pernah aku lihat hanyalah ular-ular kecil
yang sering berkeliaran di sekitar tempat ini. Tetapi aku pernah mendengar dongeng-dongeng tentang seekor naga. Nah, menurut gambaran angan-anganku, sedemikianlah kira-kira bentuknya. Kembali orang tua itu meraba-raba pahatanya. Ia nampaknya bangga serta bahagia sekali atas hasil kerjanya. "Tuan," katanya kemudian, "silahkan Tuan berdua duduk. Aku ingin menyelesaikan pekerjaan ini sekarang juga, sebab tidaklah mungkin untuk ditunda. Sementara itu silahkan Tuan mendengarkan dongeng tentang naga yang sedang aku pahatkan ini." Dengan tiada menunggu jawaban, Ki Ardi segera mulai dengan kerjanya kembali. Mahesa Jenar dan Sakutra segera mengambil tempat duduk di dekat api yang masih menyala-nyala. Suaranya gemeretak karena ledakan-ledakan kecil yang ditimbulkan oleh dahan-dahan yang sedang dimakan api. "Tuan," Ki Ardi sambil memahat mulai bercerita. "Naga ini menurut cerita dilahirkan dalam dua alam yang berbeda tempatnya. Tetapi dalam pahatanku ini, tidaklah kedua-duanya aku lukiskan. Tetapi aku ingin mendapat suatu bentuk kesatuan dari dua ekor naga itu. Seekor naga dilahirkan di samudera, sedangkan satu lagi dilahirkan di angkasa. Tapi di atas bumi ini mereka bertemu dan bersahabat. Keanehan dari kedua ekor naga itu adalah yang seekor bersisikkan emas, sedangkan yang seekor di leher, perut, serta ekornya berbalutkan intan permata. Pada suatu hari, raja yang sedang berkuasa di atas bumi ini merasa disusahkan oleh seorang putrinya. Putri itu jatuh cinta kepada seorang yang sama sekali tak dikehendaki oleh ayahandanya, sebab laki-laki itu bukanlah laki-laki biasa. Menurut cerita, laki-laki itu berasal dari bintang Kemukus yang sering membawa bencana. Hanya karena laki-laki itu terlalu sakti, maka tidak ada yang berani mengganggunya. Maka pada suatu ketika, bertemulah raja itu dengan kedua ekor naga yang sedang merantau mengelilingi bumi ini. Raja itu kemudian minta kedua ekor naga itu untuk mengusir laki-laki yang mengganggu putrinya. Kedua ekor naga itu pun menyanggupinya. Didatanginya laki-laki yang berasal dari bintang Kemukus itu. Maksudnya, apabila tidak perlu masalahnya akan diselesaikan dengan damai. Tetapi rupanya laki-laki itu merasa yakin akan kesaktiannya, sehingga akhirnya terjadilah pertempuran yang maha dahsyat. Kedua ekor naga itu pun ternyata mempunyai kesaktian yang luar biasa. Laki-laki itu dengan bersenjatakan petir di kedua belah tangannya menyerang dengan ganasnya. Sedangkan naga yang bersisik emas itu dari mulutnya menyembur api yang menyala-nyala. Sementara itu naga yang bersisik intan permata itu dari kedua matanya memancar sinar yang beracun. Tetapi karena kesaktian mereka masing-masing, senjata-senjata itu hampir tidak banyak berguna. Laki-laki bintang itu ternyata tidak saja mampu bertempur di atas daratan. Sekali-sekali ia terjun pula ke dasar lautan. Tetapi naga yang lahir di dalam samudera itu tidak membiarkannya. Disusulah ia ke dasar lautan dan bertempurlah mereka di sana. Air laut pun menjadi bergolak seakan-akan mendidih. Kalau laki-laki itu jemu bertempur di lautan, terbanglah ia ke angkasa, dan bertempurlah mereka di udara. Demikian dahsyat pertempuran itu sampai langit menjadi gelap. Hanya kadang-kadang saja memancar kilat dan petir di sela-sela oleh semburan api yang tak terkira panasnya keluar dari mulut naga yang bersisik emas itu.
berlangsung sampai 40 hari 40 malam. Tetapi masih saja belum ada yang nampak akan kalah. Bahkan pertempuran itu semakin lama semakin sengit. Sekali waktu terjadi di dalam samudra, dan sekali waktu di angkasa. Tiba-tiba, orang tua itu berhenti. Sambil perlahan-lahan ia berjalan mundur menjauhi pahatannya. Sebentar ia tersenyum dan sebentar kemudian kelingnya berkerut. Katanya, "Tuan, pahatanku telah selesai. Apakah kata Tuan tentang ini?" Mahisa Jenar yang sejak semula telah merasakan keindahan pahatan itu menjawab, "Bagus Ki Ardi." Ki Ardi tertawa perlahan, lalu sambungnya, "Baru sekarang aku mendapat pujian atas hasil kerjaku. Selama ini tidak pernah seorang pun, jangankan pujian-pujian, sedang perhatian saja tidak pernah aku dapatkan. Sakutra dengan kawan-kawannya yang sering berkeliaran di daerah ini, sama sekali tidak dapat menikmati hasil pekerjaanku. Nah, Sakutra, apa katamu sekarang?" Sakutra yang sejak tadi berdiam diri menjadi agak bingung untuk menjawab pertanyaan Ki Ardi itu. Maka ia menjawab sekenanya saja, "Bagus Ki Ardi." Ki Ardi tertawa terkekeh-kekeh mendengar jawaban Sakutra. "Apa yang bagus?" Sakutra menjadi agak tersipu mendengar kata-kata itu, tetapi ia tidak mau kalah. "Nagamu itu, Ki Ardi, kalau saja bersisihkan emas benar-benar, serta berbalutkan intan permata, mungkin umurmu tidak lebih dari malam ini." Kembali Ki Ardi tertawa terkekeh-kekeh. Lanjutnya, "Pastilah itu terjadi kalau nagaku benar-benar seperti dongeng yang pernah aku dengar itu. Tetapi sesudah kau bunuh aku, kau juga akan mati di telan nagaku ini." Rupanya Sakutra bukan ahli berdebat. Orang tua gila. Kalau kau tanyakan pendapat orang lain mengenai pahatanmu itu, pastilah kau mengharap orang itu memujinya. Tetapi pahatanmu itu sebenarnya sangatlah jelek. Ki Ardi masih saja tertawa. Rupanya ia sudah biasa bergaul dengan Sakutra serta kawan-kawannya Lowoijo yang lain. Katanya kemudian, "Sebaiknya kau makan dulu, baru menilai pahatanku ini. Nah, masuklah ke mulut gua itu. Nanti kau akan mendapatkan jagung bakar. Makanlah itu, baru kau memberikan pendapatmu." Tetapi Sakutra rupanya malu dengan adanya Mahisa Jenar di situ. Karena itu, ia pura-pura saja tidak mendengar. Bahkan ia berkata terus, "Ki Ardi, aku lebih suka mendengar dongenganmu daripada menyaksikan pahatanmu itu." Sambil masih tertawa, Ki Ardi mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Baiklah, aku lanjutkan dongeng itu. Tetapi aku ingin bertanya, siapakah kawan barumu ini?" Mendengar pertanyaan itu, darah Mahisa Jenar tersirat. Sedang Sakutra menjadi bingung bagaimana harus menjawab pertanyaan itu. Sebentar mereka berdiam diri mencari jawaban. Akhirnya Mahisa Jenar yang menjawab, "Ki Ardi, aku dan Sakutra secara kebetulan saja bertemu di perjalanan. Dan Sakutra telah berbaik hati mengantarkan aku ke arah api yang Bapak nyalakan." Ki Ardi mengangguk-angguk kecil. Katanya melanjutkan, "Anehlah kalau hal itu terjadi. Biasanya apa yang dilakukan oleh Sakutra dan kawan-kawannya membunuh dan merampas terhadap siapa saja yang dijumpainya di daerah ini.
Ki Ardi, potong Sakutra tidak senang. Jangan kau membual. Lebih baik kau berkata atau bercerita tentang hal-hal yang baik. Mendengar kata Sakutra yang diucapkan dengan nada keras, Ki Ardi nampak agak takut-takut juga. Maka katanya membetulkan. Maaf Sakutra, maksudku bukan tidak baik. Aku hanya ingin bergurau saja. Nah, sekarang aku lanjutkan saja ceritaku. Kemudian Ki Ardi mengambil tempat duduk di hadapan Mahesa Jenar, juga di dekat api. Sebentar kemudian, mulailah ia melanjutkan ceritanya. Kedua ekor naga itu, yang telah bertempur 40 hari 40 malam, belum dapat menguasai lawannya. Karena itu pertempuran semakin bertambah sengit. Seluruh penduduk bumi menjadi ketakutan. Tidak ada tempat untuk mengungsikan diri, sebab pertempuran itu terjadi di seluruh permukaan bumi, di seluruh lautan dan di seluruh langit. Raja bumi itu pun menjadi bertambah prihatin. Apalagi putrinya setiap hari selalu menangis saja. Tetapi untuk mengabulkan permintaan putri itu, tidak terlintas di dalam pikiran ayahanda raja. Karena itu ia tidak tahu apa yang akan dikerjakan. Akhirnya ia terpaksa menunggu saja akan kesudahan pertempuran yang maha dahsyat antara laki-laki dari bintang kemukus itu dengan dua ekor naga yang dimintai bantuan. Demikianlah pertempuran itu masih berlangsung terus. Di laut timbul gelombang sebesar gunung. Di darat bertiup angin topan yang dahsyat. Sedangkan di udara, petir menyambar-nyambar, guruh dan bunga-bunga api yang maha panas. Sampai hari yang ke-100, keadaan masih belum berubah. Hati raja bertambah gelisah pula. Maka pada hari yang ke-101, dengan tidak disangka-sangka, menghadaplah seekor naga yang amat sederhana ke hadapan raja. Naga itu berwarna agak kehitam-hitaman, matanya berkilat-kilat seperti bintang. Dengan rendah hati, naga itu berkata kepada raja, "Paduka yang memerintah kerajaan bumi, perkenankanlah hamba mengabdikan diri kepada Paduka, serta diperkenankan membantu kedua saudara hamba yang sedang bertempur melawan laki-laki yang berasal dari bintang kemukus." Tentu saja permintaan itu dikabulkan oleh raja. Maka dengan senang hati, naga itu langsung menuju ke medan pertempuran yang saat itu sedang terjadi di daratan. Kedatangannya menimbulkan perbawa yang luar biasa, sehingga dengan tiba-tiba saja pertempuran itu berhenti sejenak. Melihat kedatangan naga ini, mereka bertiga yang sedang bertempur menjadi heran. Maka bertanyalah naga yang bersisik emas, "Hai naga yang sederhana, tanpa menunjukkan tanda-tanda kebesaran apapun, apakah maksud kedatanganmu?" Naga itu menjawab, "Saudaraku, aku datang untuk membantumu." Mendengar jawaban itu, naga berbalut intan merasa tidak senang. Lalu katanya, "Saudaraku hanyalah mereka yang dapat menunjukkan tanda kebesarannya." Alangkah sedih hati naga yang kehitam-hitaman itu. Ditambah lagi laki-laki dari bintang kemukus itu memakinya pula. "Kau yang mirip sebatang pohon roboh itu akan turut serta dalam permainan ini?" Tetapi disabarkannya hati naga yang sederhana itu. Jawabnya, "Terserahlah kata-kata kalian atas diriku, tetapi aku ingin menunjukkan pengabdianku." "Kalau demikian," kata naga bersisik emas, "kerjakanlah itu sendiri." "Iya," sahut
naga yang berbalutkan intan. Kerjakanlah itu sendiri. Baiklah, jawab naga yang kehitam-hitaman. Silahkan kalian beristirahat. Mendengar kata-kata naga hitam itu, alangkah marahnya laki-laki Bintang yang merasa dirinya sangat sakti. Maka tanpa mengucapkan sepatah kata pun, langsung diserangnya naga hitam itu dengan kedua belah tangannya yang memegang petir. Tetapi apa yang disaksikannya sangatlah mengagumkan. Naga hitam itu melingkar cepat sekali dan dengan sekali menggerakkan ekornya, kedua petir itu pun telah dapat direbutnya. Dan dengan suara menggelegar, petir-petir itu dibantingnya di punggung gunung sampai pecah berserakan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai